saya tidak keluar dari tema yang kita bahas. Dan insya Allah ya, dalam bahasa Arab tujuan itu maksudnya maqasid ya, maqasid ya, atau maqasidus syar'i. Tujuan ini terbaca di dalam ayat Al-Quran. Puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun, itu jelas. Cuma memang ada beberapa tujuan yang perlu kita perhatikan baik-baik. Kalau puasa itu tujuannya la'allakum tattaqun. Kalau Ramadan lain lagi tujuannya, bukan takwa. Syahrul Ramadan diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun. Berarti dalam satu bulan ini berRamadan, endingnya, ujungnya adalah kita la'allakum tashkurun. Kalau doa tujuannya bukan mau dikabulkan ya. Kalau doa itu di ujung ayatnya itu la'allahum yarsyudun ya, perlu saya jelaskan karena ini tujuan dulu. Kita bahas dulu tujuan. Nah, sebelum itu yang mengawali atau yang mengakhiri, sebelum ayat kutiba alaikumusiyam dibahas, di situ ada kalimat di akhir ayat yang menyebutkan innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang menarik. Karena sebelum ayat-ayat tentang diwajibkannya puasa, ayat bicara tentang Ramadan, ayat yang bicara tentang doa, diawali dengan kalimat innallaha ghafurun rahim. Ini yang menarik. Karena kalau kita bicara tentang hikmah, setiap orang bisa menangkap hikmah dari puasa ini. Lain hikmahnya orang yang lagi menjual di pinggir jalan, dia juga merasakan hikmahnya puasa. Tiba-tiba penjualannya meningkat. Kira-kira begitu. Ada orang yang merasakan hikmahnya yang tadinya tidak datang rajin ke masjid, tiba-tiba rajin ke masjid. Nah, itu hikmahnya. Nah, ini juga perlu saya luruskan karena innallaha ghafurur rahim. Kalau kita mau merasakan itu Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita dulu. Jangan sampai kita menjadi hakim buat saudara-saudara kita yang lain. Sementara Allah mengumumkan innallaha ghafurun rahim. Di akhir Ramadan, isi masjid ini akan berkurang. Dan setelah Ramadan akan kembali stabil. Tidak usah terlalu khawatir dan tidak usah terlalu aja dipuriati ya roh. Kenapa? Karena innallaha ghafurur rahim. Yang namanya orang berdosa disebutkan dalam Al-Quran, wa aktsaruhum fasikun. Jumlah orang berdosa itu jauh lebih banyak. Jadi ketika kita bisa masuk ke dalam masjid seperti ini, itu tandanya bahwa boleh jadi kita diantara orang-orang yang ditunjuki jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak perlu terlalu menghakimi saudara-saudara kita yang ada di luar, yang hari ini belum bisa menikmati tarawih bersama dengan kita. Kenapa? Karena boleh jadi diantara kita juga di sini dulu juga seperti itu. Artinya yang akan mengisi masjid hari ini atau di masa yang akan datang adalah orang-orang yang berdosa sebelumnya. Makanya kemudian Ramadan ini hikmahnya adalah Allah membuka ruang bagi para pendosa untuk membersihkan dirinya. Kira-kira begitu gambarannya. Sehingga ketika ada orang yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat? Apa hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat? Puasanya bagaimana? Puasanya sah. Tidak ada dalam kitab fikih yang kita temukan bahwa syarat orang berpuasa harus sholat.
Tak ada begitu. Kenapa? Tetap kita harus menyisakan ruang. Innallaha ghafurun rahim, bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Boleh jadi dengan Ramadan ini dia berpuasa, kemudian dia mendapatkan hidayah, terus dia mulai pelan-pelan belajar sholat seperti itu. Akhirnya kemudian kita menemukan fakta bahwa yang namanya takwa itu pada akhirnya Allah memberikan derajat yang berbeda-beda. Lahum darajatun indallah, mereka punya derajat yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya takwa ini, yang tahu takwanya seseorang itu hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Kita tidak bisa memponis bahwa orang yang datang rajin ke masjid itu lebih bertakwa daripada orang yang ketika itu kira-kira tidak hadir di masjid. Tidak seperti itu bayangannya. Ittaqullah mastata'tum. Maka kemudian hikmah puasa ini, ya Ramadan ini, sebuah fasilitas di mana Allah memberikan ruang yang begitu luas bagi kita untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghafurur Rahim, sifat Allah ini akan berlaku, dan kemudian Allah menyebutkan bahwa banyak orang berdosa, tetapi di sisi lain Allah membuka ruang Ghafurun Rahim. Seperti itu gambarannya. Maka kemudian jamaah tarik yang sangat berbahagia, Ramadan, kalau kita lihat syahrul Ramadan terus diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun, saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa puasa sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa tidak perlu menunggu rezeki yang banyak, nikmat yang besar, nanti materi kita cukup, jabatan punya, baru bersyukur. Tidak begitu jalan ceritanya. Syukur itu Allah hendak mengajarkan kepada kita, sebenarnya dengan makan saja seharusnya sudah mengantarkan kita syukur. Ingat, tidak banyak orang yang bisa bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit orang yang bisa bersyukur. Maka hati-hati menjalani Ramadan ini. Ketika berhadapan dengan makanan, maka yang ada dalam pikiran kita adalah bersyukur atau tidak bersyukur dengan makanan itu. Banyak orang yang bisa hidup, kita bisa hidup tanpa memiliki harta, tanpa memiliki jabatan. Kita bisa hidup sepanjang kita masih bisa makan. Maka sebenarnya makan dan minum itu hanya mau mengantarkan kita bahwa sesederhananya sebenarnya pemberian Allah adalah makan dan minum. Kita sehat karena makan dan minum, kita sakit karena makan dan minum. Begitu pentingnya makan dan minum sampai Allah menjadikan puasa ini sebagai standar untuk menuju kepada jalan takwa dan jalan kesyukuran. Jadi lebih dari takwa itu, di atasnya adalah tashkurun. Jamaah tarik yang sangat berbahagia, yang terakhir saya ingin menyampaikan kepada kita, karena bulan ini adalah bulan doa. Hati-hati dengan doa kita. Salah satu pertanyaan yang harus kita ajukan adalah ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah mengabulkan doa bagi orang-orang yang berdoa. Allah menantang kita, wa idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya tentangku. Artinya apa? Cobalah pertanyakan diri kita dalam hati, tanyalah diri kita, sebagaimana sejauh mana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya Allah hendak mengatakan ke kita, rasakan, coba, apakah Anda merasa bahwa Allah sudah dekat atau jauh? Makanya ketika kita pertanyakan, dan untuk mengetahui apakah kita jauh atau dekat dengan Allah, standarnya adalah seberapa banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita minta kepada Allah, itu pertanda bahwa kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita berani minta kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia dekat dengan orang tuanya. Kalau ada orang yang baru kita kenal, tidak mungkin kita berani minta. Kenapa? Karena kita tidak dekat. Orang dekat adalah tempat untuk kita meminta. Maka salah satu standar kedekatan kita adalah
perbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati. Apa hati-hatinya? Jangan terlalu fokus untuk mau dikabulkan doa kita, karena bukan tujuannya itu. Kalau doa, ini menarik ayat ini. Karena ujibu da'wata da'i zada'an, semua permintaan akan diminta. Entah Anda orang Islam, entah Anda orang kafir, siapapun yang minta dalam bulan Ramadan ini akan dikasih oleh Allah. Makanya ayat ini agak unik, karena disuruh kita meminta, baru setelah itu baru disuruh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak berbeda dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, beribadah dulu baru minta. Tetapi khusus ayat ini, minta dulu baru beriman. Tapi hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Ada orang yang diterima doanya, diterima permintaannya, tapi ternyata dia tidak dapatkan petunjuk yang kita sebut la'allahum yarsyudun. Ada orang datang kepada Rasulullah, kisahnya sangat populer, kisah Sa'labah. Orang miskin datang minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya kaya. Didoakan sama Rasulullah, dijawab doanya. Orang miskin yang tadinya miskin tiba-tiba jadi kaya. Apa kemudian setelah dia kaya terus dia dapat bimbingan? Ternyata tidak. Apa yang terjadi? Setelah dia menjadi kaya, dia lupa kepada agamanya. Hari ini banyak orang yang punya harta, ditanya, untuk apa itu hartamu? Beli tanah sekian banyak, beli rumah sekian banyak, beli mobil sekian banyak. Ketika ditanya, mau diapakan itu? Banyak orang yang tidak bisa menjawab. Jangan sampai kemudian permintaan-permintaan kita kepada Allah itu tidak mengantarkan kita kepada yang namanya la'allahum yarsyudun. Apa itu yarsyudun? Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Ada orang tidak banyak hartanya, permintaannya juga hampir-hampir tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hidupnya begitu terarah, tidak, tetap tenang, perasaannya tetap nyaman, tentram hidupnya, walaupun permintaannya banyak yang ditolak. Tapi kita juga bisa menyaksikan ada orang yang begitu mudahnya minta doa apa saja diterima oleh Allah. Berdoa minta Pajero, tiba-tiba Pajero dia bisa beli. Minta apa saja, minta rumah besar, dikasih oleh Allah. Tapi ketika kita tanya tenang hidupnya, ternyata dia gelisah dengan hidupnya. Maka kemudian doa itu bukan fokus pada apa permintaan kita, tapi yakinkan bahwa hidup kita ini terarah, terbimbing. Yang disebut dengan terbimbing itu Allah yang mengarahkan kita ke jalan yang benar, bukan kita yang mencari jalan. Ada orang yang mencari jalan tetapi tidak ketemu dengan jalannya karena Allah tidak membimbingnya. Maka kemudian yang kita minta kepada Allah adalah, ya Allah, bimbinglah aku, tuntun aku untuk mendapatkan yang namanya mursyidun. Sebagaimana kata ikhlas. Ikhlas juga ada dua, ada namanya mukhlisin, ada namanya mukhlasin. Kalau orang ikhlas itu berjuang untuk ikhlas. Kita menyumbang ke masjid, menyumbang, memberikan harta kita di tempat-tempat ibadah seperti ini. Tiba-tiba pengurus cuek, tidak memperdulikan kita. Tiba-tiba kita meminta, maka mengatakan bahwa saya sudah sumbang masjidnya, tapi ternyata pengurusnya begitu sombong dan begitu angkuh. Terganggu keikhlasannya. Apakah kemudian ikhlasnya ini bermasalah? Sebenarnya sepanjang dari awal dia ikhlas, tiba-tiba di tengah jalan bermasalah keikhlasannya, maka kita minta kepada Allah, Allahumma jalna min ibadakal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang mukhlasin. Apa itu mukhlasin? Bukan kita yang berjuang ikhlas, tapi Allah yang membersihkan niat-niat kita. Itulah yang disebut dengan mukhlasin. Kalau kita yang berjuang untuk ikhlas, susah untuk ikhlas. Kita hanya bisa berjuang untuk ikhlas. Berjuang untuk ikhlas namanya mukhlisin. Tetapi ketika Allah yang membimbing kita, yang membersihkan niat-niat kita, maka itulah yang disebut mukhlasin. Itulah yang kita minta. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini tertuntun, termasuk diantara yang diberikan petunjuk la'allahum yarsyudun, dan termasuk diantara orang-orang yang
diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mukhlasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.